Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, pada puasa kan? Iya Pak. Oke, mantap. Pada puasa. Oke, karena teman-teman semua hari ini pada puasa, jadi saya ada semacam ice breaking gitu ya, atau slogan dari geografi. Kalau saya bilang geografi, teman-teman jawab kontribusi positif untuk bumi, salam lestari. Bisa? Sekali lagi saya ulang ya. Geografi, kontribusi positif untuk bumi, salam lestari. Oke, 1, 2, 3. Geografi, kontribusi positif untuk bumi, salam lestari. Oke, sudah sampai ini sudah di absen. Sudah Pak tadi pagi. Oke, ada puasa. Oke, boleh kenalan dan saya di sini mengawalinya dengan pantun. Oke, jalan-jalan ke Singapura, besoknya ke Turki. Cakep. Perginya bersama teman-teman yang semangatnya membara. Cakep. Perkenalkan, nama saya Haitham Mufti Sidki dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Samudra. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya punya satu pantun lagi untuk kalian. Buka puasa makan buahku ini. Cakep. Setelahnya sholat tarawih di musola. Cakep. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hendaklah kita memulai doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Tidak. Oke, sekali lagi saya tes antusiasnya teman-teman. Geografi, kontribusi positif untuk bumi, salam lestari. Oke, langsung saja. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 14 kalau nggak salah Pak. Oke, wah, ini siapa yang buat bahasa Jepang ya? Kawan kami itu Pak. 14 April ya? Iya Pak. 2023. Bentar. Close dulu dong untuk teman-teman. Dan kelas kalian rapi juga. Close dulu untuk kalian semua. Oke. Sekarang sebelumnya kalian pernah mendengar nggak apa itu geografi dan kenapa saya begitu antusias sampai-sampai saya membuat slogan dari geografi tadi? Belum Pak. Belum? Atau ada yang pernah mendengar sekilas? Udah pernah dengar sekilas, tapi maksudnya masih belum tahu aku Pak. Gimana? Kira-kira dari yang saya tampilkan ini apa sih geografi? Ayo, saya Pak. Geografi itu dia seperti ilmu yang mempelajari tentang bumi gitu ya Pak. Tentang bumi. Di sini ada bumi. Ya. Kalau di sini saya buat Saturnus, kayak mana? Tentang planet Saturnus lah Pak. Berarti kan geografi dong. Ya, sesuai pengetahuan saya kayak gitu aja. Kalau sesuai pengetahuan kamu, berarti bukan terfokus pada gambar ya? Mantap. Plus dulu dong untuk temennya. Sorry, temennya. Puasa ya kan? Iya. Efek puasa itu Pak Bapak. Iya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan argumen? Oke. Lanjut. Nah, ini dia geografi. Jadi makanya tadi saya buat di situ hakikat geografi. Hakikat itu kan adalah yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Memang itu udah seutuhnya gitu. Enggak digeser lagi, udah kokoh gitu. Jadi definisi geografi secara kokoh kalau saya bilang. Karena kan hakikat geografi. Jadi supaya nanti ada orang mungkin yang bertanya geografi itu apa, jadi di sini udah ada pengertian kesepakatannya. Udah ada pengertian kesepakatannya. Jadi secara etimologi dulu, geografi berasal dari dua kata yang perlu kita ingat. Geo yang berarti bumi, makanya tadi kan kontribusi positif untuk bumi, ini kan huruf G gitu. G artinya geo sama dengan bumi. Dan grafi itu kan grafis. Grafi itu penggambaran atau pendeskripsian.
Jadi dapat disimpulkan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer di bumi. Kata kuncinya persamaan dan perbedaan fenomena geosfer di bumi. Jadi itu geografi. Dengan menggunakan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi yang perlu teman-teman ingat di sini bahwa hakikat definisi dari geografi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer di bumi. Ini sudah menjadi kesepakatan para ahli geografi Indonesia pada seminar dan mata kuliah di Semarang tahun 1998. Nih, Semarang di sini, di Pulau Jawa sini, di bawah sini. Nah, jadi apa sih yang membedakan ilmu geografi dengan ilmu-ilmu yang lain? Jadi di sini teman-teman dapat lihat perbedaan ilmu geografi dengan ilmu lain. Itu dikenal dengan sebutan pendekatan geografi atau geografi A. Itu ada 3 pendekatannya, dan 3 pendekatan ini cuma ada atau cuma dimiliki oleh ilmu geografi itu sendiri. Gitu ya. Yang pertama ada namanya pendekatan keruangan, yang kedua ada namanya pendekatan ke lingkungan, dan yang terakhir ada namanya pendekatan kompleks wilayah. Next. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu ada yang namanya pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan itu apa? Pendekatan keruangan ini itu untuk mengetahui variasi perbedaan lokasi di permukaan bumi dan faktor dominan apa saja yang mempengaruhi suatu perbedaan. Maksudnya kan dibilangnya variasi perbedaan lokasi di permukaan bumi. Maksudnya kenapa wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu berbeda, serta kita juga menganalisis perbedaan dari kedua wilayah tersebut. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kedua wilayah itu berbeda. Next contohnya. Nah, ini contohnya. Kenapa sih Pulau Sumatera memiliki indeks risiko gempa bumi yang sangat tinggi dibandingkan dengan Pulau Kalimantan? Ini merupakan kajian dari pendekatan keruangan. Oke. Kenapa pendekatan keruangan? Yang pertama kita menganalisis variasi perbedaan lokasi. Dari sudut lokasinya aja letaknya saja sudah beda. Kalau ini letaknya yang dekat garis sini itu lebih dekat dengan lempeng Pulau Sumatera. Kalau ini letaknya di tengah-tengah Indonesia. Kalau kita bilang ini nggak ada lempeng aktif di sini. Jadi faktor apa saja yang menyebabkan Pulau Sumatera ini indeks tingkat risiko gempa bumi tinggi? Karena ada lempeng-lempeng yang aktif tadi di Sumatera yang bergerak. Kalau di Kalimantan itu ada lempeng, makanya tingkat risiko bencana gempa bumi di sini lebih tinggi. Di sini hampir sama sekali belum ada ditemukan gempa bumi kayak gitu. Oke, lanjut next. Nah, ini contoh yang kedua, nanti teman-teman bisa baca nanti PPT-nya kayak saya. Sama aja udah ada keterangannya. Lanjut. Nah, yang kedua ada namanya pendekatan ke lingkungan. Yang pertama tadi pendekatan ke ruangan, yang kedua tadi pendekatan ke lingkungan. Jadi kalau pendekatan ke lingkungan tadi itu lebih dominan kepada faktor-faktor alam yang menyebabkan perbedaan variasi lokasi. Kalau pendekatan ke lingkungan ini dia lebih ke manusia. Yang tadi alam penyebabnya, yang ini manusia. Namun manusia di sini berinteraksi dengan lingkungan. Next. Nah, ini sebagai contoh, tingginya indeks risiko bencana hidrometeorologis yang terjadi saat ini tidak terlepas dari aktivitas manusia dalam eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak menjaga kelestarian lingkungan berdampak pada kerusakan lingkungan. Maksudnya apa? Maksudnya bencana hidrometeorologis itu bencana hidro itu kan air, meteorologis itu cuaca. Jadi bencana yang sumbernya itu dari perubahan cuaca itu, misalnya curah hujan yang tinggi menyebabkan volume air sungai meningkat. Itu nih, makanya terjadinya banjir. Kenapa? Salah satu faktor penyebabnya itu manusia. Benar? Iya, benar. Karena manusia itu berkontribusinya seperti itu. Drainase aja bisa sumbat tuh karena banyaknya sampah. Makanya dia membuang sampah sembarangan. Yang kedua, membangun permukiman dekat atau di tepi sungai. Jadi kalau misalnya udah permukiman, otomatis kan kayak manusia itu kan males gitu bawa sampah ke depan. Udah sampah ada di sungai gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Ini banjir yang terjadi di daerah Jakarta Selatan gitu. Karena banyaknya sampah tadi. Lanjut. Nah, kalau banjir di Kabupaten Aceh Tamiang ini itu juga disebabkan oleh manusia, tapi beda. Kalau yang tadi disebabkan karena sampah yang banyak, kalau ini disebabkan karena hutan di bagian hulu yang ditebang. Jadi walaupun sama-sama fenomena ini disebabkan oleh manusia, akan tetapi tetap ada perbedaannya.
gitu, akan tetap ada perbedaannya. Kalau tadi banjir disebabkan oleh sampah yang banyak, kalau yang ini disebabkan oleh pohon rambutan di bagian hulu yang ditebang dan sungai yang dangkal karena kan tanahnya itu dari hulu di bawah pakai terendapkan di sungai sehingga sungai ini menjadi dangkal, gitu yang menyebabkan banjir. Nah, ini tugas untuk minggu depan. Oke, next. Nah, selain ilmu geografi mempunyai 3 elemen pendekatan tadi, di sini ilmu geografi juga memiliki ilmu bantu. Kenapa ilmu geografi memiliki ilmu bantu? Karena kan kita mengkajinya tadi fenomena geosfer. Fenomena geosfer. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi fenomena geosfer ini ada yang tahu sebelumnya? Boleh coba tangan? Belum ya? Oke, belum. Di sini. Jadi ada yang namanya biosfer. Nah, biosfer, litosfer, hidrosfer. Ada lagi? Ada yang tahu? Demografi. Antroposfer. Kalau demografi itu ilmunya. Kalau fer ini artinya lapisan. Geologi. Antroposfer dan atmosfer. Atmosfer. Yang namanya fer ini artinya lapisan. Nih, berarti geo ini bumi, lapisan yang berada di bumi. Gitu. Nih, jadi untuk mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di seluruh lapisan ini dibutuhkan yang namanya ilmu bantu. Udah kita mengkajinya melalui ilmu bantu, kemudian kita mengkajinya dengan pendekatan yang tadi. Yang ketiga tadi, Pak. Yang ketiga tadi, Pak. Ya, yang ketiga tadi. Nah, nanti sudah mulai paham ya. Sini. Close dulu dong. Oke, ini ya. Jadi ilmu bantu geografi merupakan ilmu penunjang dalam mengkaji suatu fenomena geografi. Ilmu penunjang dalam mengkaji suatu fenomena geografi. Ini fenomena ini. Biosfer itu lapisan makhluk hidup, tapi lebih dominan dikaji di sini tumbuhan dan hewan. Ya. Oke. Litosfer itu lapisan batuan. Ini hidrosfer, lapisan air. Hidro kan air kan lapisan, berarti lapisan air. Antroposfer, manusia dengan kebudayaannya. Kan nih, lapisan manusia dengan kebudayaannya. Kalau di sini kan makhluk hidup, tapi di sini lebih dominan kepada hewan tumbuhan dan tumbuhan. hewan. Ya. Kalau di sini manusia dan kebudayaannya. Atmosfer, udara. Kan lapisan udara. Jadi untuk mengkaji semua udah ada nih ilmu bantunya. Contohnya untuk mengkaji biosfer dibutuhkan ilmu bantu geografi gitu dan lain sebagainya. Ada lagi pendukungnya. Ini berhubung waktu kita sudah habis ya, mungkin kita sambung lagi di pertemuan minggu depan. Untuk saya mau pantun, hari lebaran jalan-jalan bahagia Sophia. Cakep. Hati gembira lihat karyanya yang begitu bersih. Cakep. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelumnya kita salam dulu. Geografi Kontribusi positif untuk bumi. Salam lestari. Oplos dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.